Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Ibu Gema, dalam sesi bagaimana cara menentukan list kebutuhan fungsional dalam pembuatan sistem. Ya, mari kita simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan bagaimana cara membuat list kebutuhan sistem gitu ya, ada disclaimer yang akan saya sampaikan. Jadi, pada saat membuat sistem itu nggak ada sistem yang jelek banget atau nggak ada juga sistem yang bagus banget gitu ya. Yang ada adalah sistem itu bisa kepakai oleh organisasi atau perusahaan yang memintanya gitu. Karena jika aplikasi atau sistemnya itu berhasil diaplikasikan di tempat mereka, artinya ya kalian berhasil membuat sistem itu dijalankan gitu ya, berhasil dijalankan di tempat tersebut. Ya kalau misalnya ternyata tidak gitu ya, berarti artinya itu kita bisa katakan sistem itu gagal gitu ya. Nah, makanya bagaimana sih cara menentukan list kebutuhan fungsional yang memang akan terpakai gitu ya. Jadi bukan bagus banget atau jelek banget, tapi yang akan memang terpakai oleh sistem ya. Pada kenyataannya, pada saat membuat list kebutuhan fungsional ini harus dikomunikasikan dengan klien kalian. Misalnya kalian sekarang berperan sebagai sistem analis gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian itu merumuskan ya permintaan dari klien pembuatan aplikasinya sampai nanti akan dibuatkan aplikasinya gitu ya. Jadi kalian harus berkomunikasi dengan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka dibangunnya suatu sistem ya. Tujuan dari sistem itu dibangun, ingat, satu adalah mereka ingin mempermudah tugasnya mereka. Ya, jadi yang selama ini mereka kerjakan dengan cara misalnya manual, mereka ingin jadi dikerjakannya lebih cepat dengan menggunakan misalnya sistem atau aplikasi sehingga bisa mereduce atau mengurangi waktu mereka untuk melakukan pengolahan data gitu ya. Terus yang kedua misalnya penyimpanan datanya jadi lebih panjang gitu ya, dan itu bisa dipanggil kembali dalam waktu yang singkat gitu. Beda halnya misalnya dilakukan secara manual, disimpan di dalam buku, pada saat kita harus merecall kembali harus atau mencari datanya kembali itu harus membuka buku lagi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya tujuan dari pembuatan sistem itu adalah intinya adalah mempermudah user karena mereka punya kelemahan dan kita ingin membantu untuk meningkatkan produktivitas mereka ya. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana satu persatu gitu ya cara pembuatannya. Ya, selanjutnya gitu ya. Nah, untuk membuat sistem itu ada 3 pertanyaan yang memang harus kalian jawab gitu ya. Satu, sistem apa yang akan kalian buat ya. Jadi kalian jangan sampai tahu ya, kalian nggak tahu mau bikin sistem seperti apa gitu ya. Dan pada kenyataannya memang ini harus klien kalian yang memang akan menjelaskannya. Bisa dalam bentuk misalnya user story atau misalnya mereka sudah paham ya, misalnya jadi latar belakang dari klien tersebut mereka memang basisnya IT, jadi mereka langsung memberikan list kebutuhan fungsional atau mereka memang nggak tahu sama sekali ya. Jadi ada banyak tipe klien, nanti kalian cari tahu saja ini tipe kliennya seperti apa gitu ya. Jadi tapi intinya adalah tangkap permintaan mereka, misalnya sistem apa yang akan dibuat, intinya seperti itu. Terus yang kedua, begitu mereka akan buat, siapa yang akan menggunakannya, siapa yang menjadi usernya gitu ya. Bisa jadi misalnya klien yang kalian hadapi itu memang adalah usernya, jadi dia tahu apa yang harus di apa namanya yang harus fitur-fiturnya maunya seperti apa. Ada juga memang kliennya itu dia membuat aplikasi bukan untuk dia tapi untuk misalnya untuk pegawainya dia, untuk bawahannya dia. Nah, berarti kalian berhadapan dengan misalnya yang pe, apa yang memiliki uangnya ibaratnya gitu ya. Jadi usernya beda lagi. Nah, terus siapa yang menggunakannya, dan yang ketiga adalah apa sih yang bisa dilakukan user pada sistem tersebut. Nah, 3 pertanyaan sederhana ini akan menjadi hal yang panjang ya, nantinya akan menjadi panjang karena kalian dari sini ya awalnya dari sini itu akan sangat panjang hasilnya ya, nanti kita akan lihat. Oke, selanjutnya ya. Jadi, misalnya
Saya akan berikan contoh ya, bagaimana saya breakdown ya suatu aplikasi. Misalnya saya bertemu dengan kepala sekolah, namanya sekolah kamu gitu ya. Nah, si kepala sekolah kamu ini ingin membuat suatu aplikasi akademik ya, sistem informasi akademik untuk sekolah kamunya yang dia tempati gitu ya. Jadi sebelumnya gitu ya, jadi sistem apa disimak sistem informasi akademiknya yang mereka punya itu yang berjalan ini memang belum terjadi digitalisasi secara sempurna. Artinya misalnya pada saat pembuatan raport masih dilakukan secara manual misalnya gitu ya. Jadi dan siswa juga ya apa tidak mereka tidak punya aplikasi yang memang khusus untuk menyimpan data-data sistem informasi akademik gitu ya. Nah, ini di sini saya hanya apa menjelaskan secara ringkas aja gitu ya. Jadi si kepala sekolah ini ingin membuat sistem informasi akademik ya. Nama SMA-nya misalnya ini di SMA, namanya SMA sekolah kamu gitu ya. Dan pada sistem ini inginnya dibuat untuk memudahkan semua user ya, di mana user ini adalah memudahkan siswa, guru, staf TU, kepala sekolah dan bagian keuangan untuk mengolah data akademiknya siswa, terutama siswanya ini gitu ya. Jadi secara singkat misalnya si kepala sekolah ini cerita bahwa sistem ini bisa melihat profilnya siswa, bisa mengolah datanya siswa, bisa membuat rapor secara online, melihat tagihan sekolah, melihat jadwal pelajaran, mengecek absensi, melaporkan semua kegiatan siswa, baik dari sisi kegiatan akademik maupun dari sisi kegiatan ekstrakurikulernya. Dan itu bisa dilaporkan secara kepada kepala sekolah secara berkala gitu ya. Nah, pada saat si kepala sekolahnya misalnya menceritakan aplikasi yang ingin dibuat itu seperti apa, kita sudah bisa membayangkan sebenarnya gitu ya. Oh iya, ini aplikasi ini ternyata membutuhkan apa ya apa terdiri dari usernya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, usernya siapa aja ya? Bisa kita tanya langsung atau misalnya memang kita list dulu gitu ya. Nah, ini saya list dulu di sini misalnya begitu dengar dari cerita dari yang diberikan oleh kepala sekolah. Lalu kita list, oh ternyata yang bisa mengakses aplikasi ini ada 5 orang atau 5 user. Ya, ada dari sisi siswa, dari sisi guru, dari sisi staf TU, dari sisi bagian keuangan dan bagian kepala sekolah. Secara singkat nih, misalnya gini, siswa ini dia bisa melihat profilnya dia ya. Dia nggak bisa mengubah tuh data profilnya dia hanya bisa melihat dan misalnya kalau misalnya dia mau masuk ada ubah password dia bisa melakukan ubah password, jadi pun ada yang dirubah berarti ada ubah password aja, tapi secara list detail siswanya itu siswanya nggak bisa melakukan perubahan. Nah terus misalnya dari si guru, nah gurunya bisa apa nih. Oke, sorry, ada lagi tambahannya misalnya siswa bisa melihat profilnya dia, siswa bisa melihat jadwal pelajarannya dia saat ini apa, terus siswa bisa melihat tagihannya dia, tagihan keuangannya dia misalnya, tagihan apa ya, bayaran SPP-nya seperti apa ya, bulan bulan berapa dia belum bayar dan bulan berapa apakah dia sudah lunas atau seperti apa, atau enggak misalnya nanti ada biaya yang lainnya, dan biaya lainnya itu bisa dimasukkan ke dalam misalnya di bagian siswanya untuk bisa melihat gitu ya statusnya seperti apa. Nah, terus dari sisi guru, nah guru itu karena siswa misalnya tadi ada fitur siswa bisa melihat raport secara online. Nah, guru juga bisa memasukkan misalnya nilai-nilai siswanya ke dalam mata pelajaran yang dia ampu gitu ya untuk siswa-siswa tertentu gitu ya. Untuk kelas-kelas yang gurunya apa gurunya tempati misalnya gitu ya. Nah, terus guru juga bisa melihat jadwalnya dia nanti dia ngajar di kelas mana, jam berapa gitu ya. Terus udah gitu staf TU nih. Nah, staf TU ini misalnya saya anggap dia sebagai seorang memang bagian administrasinya gitu. Jadi dia yang menjadi adminnya. Ya, jadi di dalam aplikasi memang bagusnya ada admin. Nah, admin ini bisa siapa saja gitu. Nanti kalian tentukan siapa yang jadi adminnya. Nah, dalam apa aplikasi ini saya menentukan bahwa yang staff TU itu adalah adminnya gitu ya. Jadi staff TU ini yang bisa mengolah data semua siswanya dari mulai input data pertama ya, inputan siswa, data profil siswa, data profilnya guru, data profilnya staff-staff yang ada di sana. Terus udah gitu jadwal pelajaran juga dimasukin data-datanya, terus udah gitu juga misalnya memasukkan apa misalnya gitu ya. Jadi admin ini yang memang mengelola data secara keseluruhan dan dia memang
biasanya memegang peranan penuh gitu, walaupun tergantung juga dari nanti tempat aplikasi ini berada seperti apa, tapi untuk sistem saya admin ini bisa melakukan semuanya. Nah, terus udah gitu ada bagian keuangan nih, dimana bagian keuangan ini bisa menginputkan misalnya tagihan-tagihan untuk masing-masing siswanya, bisa tagihan juga misalnya apakah dia juga siswanya punya beasiswa atau seperti apa, itu juga bisa diinputkan oleh bagian keuangan. Nah, kepala sekolah tugasnya apa gitu ya, di dalam situ kepala sekolah mendapatkan reporting dari kegiatan siswanya, baik dari sisi akademik maupun dari sisi keuangannya atau dari sisi ke ekstrakurikuler. Nah, dari list user gitu ya, nomor 2 dan nomor 1 itu udah langsung sebenarnya udah bisa kebayang apa yang ingin dicapai gitu ya, sistemnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti detailnya akan saya jelaskan di bagian sini ya. Uh, apa yang bisa dilakukan oleh user tersebut. Misalnya pada saat kita apa yang bisa dilakukan oleh user gitu ya, sebenarnya kuncinya ada 3 ya. Ada 4, sorry, ada 4 ya, dimana kita sebut sebagai CRUD ya, kalian juga pasti tahu lah ya. CRUD itu adalah singkatan dari create, read, read, create, read, update, and delete. Ya. Nah, CRUD atau create, read, update, delete ini sebenarnya ada 4 fungsi. Create sendiri, read sendiri, update sendiri, dan delete sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau saya tadi udah diceritakan siswa ini hanya bisa melihat profilnya dia, maka di bagian siswa hanya bisa read, atau saya ini ya lihat aja gitu ya. Lihat. Nah, ini saya ganti dulu ya. Create itu tambah ya, tambah, lihat, ubah, dan hapus. Nah, gitu ya. Jadi di bagian siswa misalnya siswa bisa melihat profil siswa ya. Terus yang tadi saya bilang siswa bisa mengubah password. Oke. Ubah password. Terus udah gitu misalnya lihat raport. Nah, misalnya ya. Terus udah gitu tambah ekskul gitu ya. Dia bisa menambahkan ekskul. Terus dia juga bisa tambah apa misalnya prestasi gitu ya. Ubah prestasi. Lihat, misalnya ini ada tambahan nih, barusan kepikiran, misalnya lihat prestasi dan hapus prestasi. Nah, terus misalnya ada lagi tadi lihat jadwal. Lihat jadwal pelajaran. Lihat tagihan SPP gitu ya. Lihat beasiswa, lihat berita. Nah, intinya seperti inilah ya. Nah, ini patut diingat ya. Jadi setiap masing-masing fitur itu hanya fokus pada satu gitu. Misalnya pada saat siswa melihat profil siswa, ya sudah fokus hanya pada profilnya saja, lihatnya saja dan profilnya saja. Kita tidak menambahkan misalnya profil siswa dan lihat jadwal dalam satu fitur yang sama atau dalam fungsional yang sama. Ya tidak ya. Jadi biar nanti pada saat kita membuat aplikasinya itu fokus ke dalam satu. Nah, kalian buat nanti aplikasinya hanya khusus untuk satu saja gitu. Jadi pada saat membuatnya nanti kita bisa melihat alurnya seperti apa. Nah, dari sisi guru nih, guru bisa lihat profil guru gitu ya. Mungkin nggak begitu jauh dari siswa gitu ya. Bisa ubah password. Nah, terus udah gitu memasukkan nilai gitu ya, nilai siswa. Terus udah gitu misalnya lihat berita, terus udah gitu lihat jadwal dan seterusnya gitu ya. Nah, staf TU, nah ini staf TU ini berarti fungsinya jauh lebih banyak dibandingkan
siswa, guru, keuangan, dan kepala sekolah gitu ya. Jadi staf TU ini bisa saya bagi dulu bisa juga kita menulisnya seperti ini ya. Staf TU misalnya untuk profil siswa. Nih bisa lihat, tambah, ubah, hapus. Nah, berarti ini ada 4 fungsi untuk profil siswa. Terus udah gitu profil guru. Nah, ini juga sama juga gitu ya. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, jadi lihat profil siswa, lihat profil guru, tambah profil guru, ubah profil guru, dan hapus profil guru. Berarti untuk staf TU udah ada 8 fungsi gitu ya. Terus ada lagi misalnya profil staff ya. Ini juga sama ya. Si admin juga bisa melakukan fungsi ini gitu ya. Nah, terus udah gitu dari sisi misalnya jadwal pelajaran. Nih, jadwal pelajaran dia bisa melihat, dia bisa melakukan apa, tambah ya, ubah, lihat, tambah, ubah, hapus. Nah, coba kita copy pastekan saja ya. Terus udah gitu ini juga bisa misalnya ini untuk prestasi. Oke, prestasi juga misalnya selain siswa yang bisa menambahkan, admin juga bisa punya akses gitu ya, melakukan penambahan gitu ya. Nah, terus udah gitu misalnya melihat, mendapatkan report ya. Nah, terus setelah itu mestinya melihat tagihan ya, tagihan SPP. Nah, ini kalau tagihan SPP bukan admin yang masukkannya, jadi admin misalnya hanya bisa melihat saja gitu ya. Nah, terus udah gitu apalagi di sini lihat berita. Oke, berita ya dari sisi ini. Nah, kalau beritanya berarti si adminnya bisa melakukan proses. Jadi nggak mungkin dong misalnya gini ya, pada saat siswa melihat profilnya dia gitu ya, tampilan profilnya dia, nama, terus nomor induknya dia, nomor induk siswa, alamat, dan teman-temannya itu, dia nggak mungkin bisa melihat tanpa ada orang yang memasukkan datanya. Nah, siapa yang memasukkan datanya? Kalau dalam kasus ini adalah si staf TU yang memasukkan datanya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya pada saat siswa atau guru bisa melihat berita juga, misalnya contohnya melihat berita, terus siapa yang masukkan data berita kalau tidak ada orang yang masukkan data berita. Nah, di sini dari sisi ini ya si bagian staff SEO yang masukkan ya. Nah, terus untuk bagian keuangan ya, di sini ada berita beasiswa misalnya ya. Beasiswa ini bisa semuanya bisa gitu ya. Terus udah gitu tagihan SPP gitu ya. Nah, ini bisa ditambah, ubah, atau hapus gitu. Terus udah gitu verifikasi SPP misalnya gitu ya. Nah, terus dia bisa melakukan pengubahan gitu ya. Nah, gitu. Nah, kepala sekolah bisa ngapain? Nah, kepala sekolah itu bisa melihat semuanya atau mendapatkan report gitu ya. Mendapatkan report, terus ekspor report. Nah, jadi ini ya kira-kira singkatnya gitu ya, pada saat membuat sistem sistem simakmu ini gitu ya, ini kira-kira yang bisa dibuat. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa fungsi ya, ya lumayan ya. Jadi siswa bisa ini ya, tuh ada banyak ya, sudah kita tambahkan beberapa gitu ya. Nah, ini bisa kita cek juga. Maaf ya, saya bawa dulu, turunin dulu ke bawah biar enak lihatnya ya. Nah, terus ini ya, terus oke. Terus nah ini. Nah,
dari yang dari yang sudah dibuat ya, apa yang disodorkan oleh user, ternyata siswa ya kira-kira ada fungsinya ada sekian ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus udah gitu guru juga misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus staf TU ada 8, 8, 12, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24, 25, 26. Nah, ada 26 fungsi ya untuk bagian staf TU, dan untuk bagian keuangan juga ada berapa nih? Ya, ada 9, dan kepala sekolah misalnya ekspor untuk semuanya. Nah, jadi ini singkat cerita gitu ya dari pembuatan list kebutuhan fungsional ya. Ini bisa kita ubah juga ya, tergantung dari pas lagi berjalan ternyata kepala sekolahnya ingin menambahkan fitur atau mau menghilangkan fitur, terserah ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kadang-kadang memang ada perubahan di dalamnya gitu ya, tapi tidak mengubah esensi dari pembuatan sistem tersebut gitu ya. Itu tidak masalah selama masih wajar, tapi kalau sudah tidak wajar memang harus diberhentikan gitu ya, jadi harus diselesaikan dahulu. Nah, oke, mungkin ditambahkan lagi misalnya beberapa fitur ya yang kira-kira sama, misalnya staf TU bisa melihat profil siswa. Di sini juga siswa juga bisa melihat profil siswa. Ya, berarti ini ya bagian ini sama ini tuh sama. Mereka akan melakukan hal yang sama, nanti akan memanggil fungsi yang sama. Ya, jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang sama, ada beberapa fungsi-fungsi yang berbeda. Nanti tergantung nanti kebutuhannya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya terkait dengan bagaimana cara pembuatan list kebutuhan sistem. Cukup mudah memang ya. Jadi aplikasi yang untuk kalian melistnya bisa apa aja gitu ya. Kalian bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan Word, bisa langsung kalian list di dalam aplikasi yang lain ya, terserah kalian, atau bahkan hanya ditulis tangan juga boleh ya. Yang penting kalian bisa melihat gitu ya, memetakan apa-apa saja kebutuhan sistem kalian yang akan kalian buat. Oke, terima kasih. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.